Sedikit kilas balik musim sebelumnya, Garam sudah menuntaskan dendam atas kematian hyena pada Yunjin, Yujin, dan Jinwoo. Kalau kalian kelewat season sebelumnya, cek saja komentar yang dipin, di situ ada link videonya dari season 1. Season kedua memaksanya pindah sekolah karena target berikutnya bernama Kang Ah-hyun. Sementara itu, suasana kota digiring oleh siaran ramah dari Jung Dak-yuk dari kantor promosi kebijakan yang membawa kabar proyek infrastruktur demi keselamatan publik diusulkan oleh anggota Dewan Jang Yun. Intinya sederhana tapi besar, memperkenalkan teknologi AI secara proaktif untuk melindungi warga dari kejahatan. Proyeknya dipecah dua, jaringan CCTV berbasis AI dan gelang elektronik berbasis AI. Kamera akan ditebar di distrik-distrik lalu disatukan dalam satu jaringan kecerdasan buatan. Kalau ini jalan, puluhan ribu mata digital bisa melacak tindak kriminal dimanapun. Yang bikin merinding, kualitas rekaman real time dijanjikan sangat tinggi, jadi penindakan bakal jauh lebih cepat. Gelang elektronik pun disiapkan buat para mantan narapidana biar mereka tak mengulang kejahatan. Perangkat ini memantau detak jantung dan sinyal biometrik seperti EMG, mencegah tindakan abnormal termasuk upaya bunuh diri. Kalau ada yang coba melepasnya, cengkeramannya justru mengencang. Bahkan, gelang bisa memantau suara pemakainya, menangkap tanda-tanda rencana kejahatan dari jauh. Tetap saja sebagian dewan cemas proyek segigantis ini rawan disalahgunakan. Pemerintah pun memilih uji coba di beberapa kota metropolitan untuk membaca efek sampingnya. Dua area pertama, Incheon dan wilayah Dosu Busan, dengan kabupaten ketiga menyusul. Setahun kemudian, kekhawatiran itu terbukti. Ada yang memelintir teknologi buat merundung seorang anak yang polos. Di kandang hidupnya yang rapuh, Park Yun-woo dikeroyok kata-kata oleh Kang Ah-hyun dan para preman. Mereka meremehkan tempat tinggalnya, menyindir kemiskinan seolah tren baru, mempertanyakan bagaimana ia bisa membayar pinjaman kalau atapnya saja tak pantas ditinggali. Ah-hyun menyebut gelang di pergelangan Yun-woo tak akan bisa lepas sekeras apapun ia mencoba. Dengan teknologi ini, kemanapun ia lari pasti ketahuan, jadi anggap saja gelang itu sudah menyatu dengan tubuhnya, rawat baik-baik. Tapi kalau Yun-woo nekat bertingkah aneh, neneknya akan menanggung nasib yang lebih buruk dari sekarang. Yun-woo gemetaran memohon jangan usir dia dari sekolah biar ia bisa mencicil hutang. Ia berjanji menambah kerja sampingan asal diberi kesempatan. Ah-hyun menertawakan jerih payah itu. Kalau Yun-woo sibuk kerja, siapa yang jadi pelayan di sekolah? Ia tahu anak itu bermimpi lepas dari genggamannya, maka ia menyiapkan hadiah pahit, borgol di pergelangan neneknya, biar tak ada kabur-kaburan. Yun-woo makin memohon tindakan ini tidak manusiawi. Ah-hyun menuding balik si neneklah yang menunggak utang, berarti kriminal. Kunci borgol akan ia serahkan setelah hutang lunas, jadi jangan banyak bantah. Sebelum pergi, ia menegaskan Yun-woo harus hadir besok. Kalau mangkir, ia akan datang lagi. Begitu mereka lenyap di tikungan, air mata Yun-woo pecah. Ia meminta maaf pada nenek yang membesarkannya sendirian. Nenek sudah berjuang, sementara ia malah menyeretnya ke usia tua yang lebih berat. Ia menyesal pernah tunduk pada ancaman dan pukulan Kang Ah-hyun sampai meminjam uang atas nama nenek. Seharusnya ia bertahan, bukan berakhir begini. Di sisi lain, roda rencana berjalan. Sekretaris Kim memaparkan target Garam berikutnya. Kang Ah-hyun, putri tunggal CEO Dosumarin, keponakan perempuan dari bos geng SAP di Busan. Gadis sombong yang menikmati kekerasan, dibenci banyak orang. Ia terobsesi pada pamannya Kang Tae-han, mantan juara tinju Asia. Di Busan, Ah-hyun sempat jadi wakil sekolah saat SMP tahun kedua, tapi langsung di blacklist setelah menyerang lawan yang menghinanya di luar ring soal tubuh pendek dan wajah jelek. Ia dikeluarkan dari klub tinju, lalu ayahnya memindahkan ke Seoul. Secara naluriah, Ah-hyun bergabung dengan geng pembuli yang dipimpin Cha So-yun dan ikut merundung hyena. Kini ia kembali ke Busan, hidup nyaman berkat lindungan geng SAF dan mulai berkecimpung dalam bisnis ilegal. Garam penasaran sebesar apa geng ini. Sekretaris Kim menekankan risikonya. Geng SAF bukan gerombolan baru kemarin sore. Mereka organisasi kriminal terstruktur yang bermarkas di Dosu Busan, berdiri lebih dari 3 dekade.
dekade. Dulu cuma kumpulan agen tenaga kerja ilegal berskala kecil. Lalu mereka menyerbu geng-geng kecil menutup kekosongan setelah perang internal yang menghancurkan pesaing. Saat krisis finansial IMF, Kang Muhan, ayah Ahyun, menjalankan usaha pinjaman untuk perusahaan yang hampir bangkrut. Itu yang kini dikenal sebagai Dosumarin. Di masa ketika banyak perusahaan butuh napas, Dosumarin tumbuh kencang. Pada akhirnya, para peminjam jadi ketergantungan dan Muhan mulai mengambil alih. Tepat ketika pembangunan kapal Korea bangkit, bisnisnya melonjak. 2 dekade kemudian, Dosumarin mengumumkan kekayaan 1.328 triliun dengan penjualan tahunan sekitar 789 miliar won. Laporan terakhir menyebut aset 2.127 triliun won. Secara klasifikasi mungkin perusahaan menengah, tapi kontribusinya mencapai 60% PDB Kabupaten Dosu Busan. Bayangan mereka membesar di mana-mana. Itu pun belum termasuk kekayaan pribadi Kang Muhan dan uang gelap dari bisnis ilegal. Praktis, Kang Muhan jadi konglomerat puncak distrik Busan menggenggam kota. Karena keluarga Kang memegang inti industri Dosu, sebagian besar warga terimbas langsung atau tak langsung. Lebih parah, penegak hukum lokal sudah masuk saku mereka, tak ada yang berani melapor. Dosu Busan yang berupa pulau kecil memudahkan kontrol, jembatan jadi pintu sangkar, alasan bisa dicari, orang bisa ditangkap seenaknya. Kabur lewat laut, mereka kuasai perairan. Menghilangkan orang jadi perkara mudah. Singkatnya, ayah dan paman Ahyun adalah raja di Dosu dan Ahyun hidup sebagai putri manja kerajaan. Makanya Sekretaris Kim mengingatkan, berbahaya kalau Garam bergerak sembarangan seperti hari pertama masuk sekolah kemarin. Garam mengangguk, sekarang ia paham skala rencana ini. Ia menggoda, kalau ia menghajar Ahyun sampai cacat, apakah ia akan diantar tidur bersama ikan-ikan? Sekretaris Kim membenarkan sambil heran melihat senyum puas di wajah Garam. Karena itu strategi mereka sekarang adalah memasang pagar pengaman dulu, lalu memanfaatkan situasi politik Busan. Dan Mi penasaran, politik seperti apa? Sekretaris Kim menjelaskan bulan Agustus kemarin wali kota Busan meninggal dalam kecelakaan mobil. Pemilu baru digelar April mendatang. Menurut informasi, paman Ahyun Kang Taehan sedang mengejar suara publik dan dukungan kepolisian untuk duduk di kursi wali kota berikutnya. Ia mengemas geng SAP sebagai investor muda di luar Dosu, menggandeng anak muda lewat jargon startup dan dukungan modal. Intinya, mereka sedang menata citra. Myung Jae menangkap arahnya, momen ini bisa dipakai untuk menyusupkan Garam dengan aman, memanfaatkan kebutuhan geng akan wajah baik. Sekretaris Kim mengiyakan, tanggung jawab pengamanan Garam akan ia pimpin langsung. Prioritas mereka jelas, keselamatan Garam di atas segalanya. Ia juga akan terbang ke Busan untuk mendampingi misi. Garam sumringah membayangkan serunya permainan. Sekretaris Kim menarik napas panjang, rasanya apes tapi tugas ya tugas. Ada satu poin lagi yang ingin ia bahas, bagaimana Kang Ahyun menghujani Nona Hyena dengan hal-hal mengerikan selama sekolah. Namun Myung Jun, ayah angkat Garam, juga wakil presiden perusahaan, memutus rapat. Hari ini cukup, ia pamit beristirahat. Garam sempat mencoba meminta penjelasan berdua, tapi Sekretaris Kim masih kesal pada ulah Garam sebelumnya. Beberapa saat setelah Myung Jun terlelap, mimpi buruk menjemput. Ia melihat putrinya dulu memutar ulang pertanyaan yang tak pernah dijawab. Kenapa kau tak cerita? Kenapa kau sembunyikan ini semua? Gaya hidup apa yang membuatmu kena tinnitus sampai cakram lehermu bergeser? Ia memohon ceritakan pada ayah, jangan tanggung semua sakit sendirian. Di ambang keberanian, Hyena hampir membuka semuanya, tetapi telepon bisnis berdering. Nada di seberang memantik amarah. Myung Jun meledak menyentak ruangan. Hyena menciut, mengurungkan niat. Sekretaris Kim ikut kaget, Pak Wakil Presiden sebegitu marah padahal putrinya duduk di sebelah. Amarah itu akhirnya padam menyisakan hening tebal. Myung Jun meminta maaf, menutup telepon, menyadari tubuhnya dipaksa bekerja terlalu jauh.
Sekretaris Kim melaporkan hitungan 84 jam tanpa tidur. Wajar emosinya jungkir balik. Saat tangan Myung Jun menyentuh jemari anaknya dalam mimpi, Hyena terperanjat lalu jarak di antara keduanya menganga lagi. Ia berbisik pada diri sendiri, ayah juga sudah dibatas. Kalau ayah kuat memikul beban raksasa, ia harus bertahan juga. Kenyataannya ia kalah oleh perundungan yang lebih bengis dari penyiksaan. Myung Jun terbangun dengan dada tercekik, nama putrinya pecah di tenggorokan. Ia menenangkan napas masuk kamar mandi, menatap wajah yang tak pernah tidur tenang sejak kematian itu. Kesadaran menampar, ia bagian dari sebab. Pandangannya mengeras, tinjunya menumbuk cermin berkali-kali sampai kulitnya koyak. Dasar menyedihkan kau merengek di depan anak yang sakit sendirian. Ini salahmu, dia ingin bicara tapi kau menghalangi. Tangan kecil menghentikan pukulan berikutnya. Garam berdiri di ambang, menahan pergelangan tangan yang berdarah, mengembalikan ayah angkatnya ke bumi. Ia tahu Yena di atas sana akan sedih melihatnya remuk begini. Myung Jun menarik napas panjang. Ia tidak berniat menyusul ke sana, ia berniat jadi iblis di dunia ini, biar semua yang menyakiti putrinya mengerti arti neraka. Ia meminta Garam melakukan yang terbaik di sekolah baru. Garam menampakkan senyum tipis, urusan seperti ini memang keahliannya. Seminggu kemudian, SMA Komersial Dosu heboh kedatangan murid pindahan. Lorong bergemuruh, tatapan berulang kali menoleh. Laki-laki perempuan semua terpukau pada wajah manis itu. Yeon Garam melangkah ringan, permukaan yang lembut menyembunyikan taring. Wali kelas memperkenalkannya sebagai murid pindahan dari Seoul, resmi bergabung hari ini. Kelas langsung luluh oleh senyumnya yang polos. Di sudut, Yunwoo yang masih babak belur menatap terpaku pada ketenangan Garam. Beberapa anak bertubuh besar ikut terpesona, sementara seorang siswi yang merasa paling cantik di ruangan itu mendidihkan iri. Dari kursinya, Kang Ah-yun memperhatikan wajah baru itu. Tatapannya menilai sinis, namun ia tak menangkap satu hal. Di balik manisnya, mata Garam berangsur merah. Bidikan sudah terkunci, targetnya resmi ditetapkan. Garam masuk ke sekolah baru di Dosu dengan dua kemungkinan di kepalanya, antara menjalankan balas dendam untuk Yena atau sekalian bersenang-senang. Kelas langsung riuh melihat murid pindahan yang manis itu. Beberapa sudah berkhayal untuk mendekat. Jinsung menatap wajah mungil itu dan dalam hati mengakui senyum sesingkat itu saja rasanya bisa mengguncang dunia. Di bangku lain, Kang Ah-yun menajamkan pandang ke arah pacarnya. Ia tak suka tatapan yang melirik selain ke dirinya. Jinsung buru-buru menyangkal, menganggap semuanya salah paham, hanya terpikir bahwa gadis itu memang lucu. Ah-yun tak membeli alasan, kesal sejak awal melihat si pindahan bergaya sok manis di depan semua orang. Wali kelas berpamitan karena harus menghadiri pertemuan. Kelas menanggapi singkat, lalu suasana kembali reriuhan ringan. Begitu pintu tertutup, Garam langsung menyusun niat. Ia akan memulai permainan barunya di sekolah ini, mencari cara mendapat mainan yang pas. Menuju kursi, ia membalas sapaan teman-teman baru dengan senyum selembut kapas, menampilkan citra paling polos yang ia punya. Sejak tadi Ah-yun sudah gatal mencari titik serang. Ia memanggil Garam dengan nada merendahkan, lalu memberitahu aturan tidak tertulis. Sekolah ini berjalan sesuai kehendak dirinya dan pacarnya. Kalau ingin hidup enak, tundukkan kepala, jangan cari perhatian. Garam mengangguk patuh, teringat pesan sekretaris Kim untuk tidak bikin masalah dulu. Di luar, ia tampak seperti siswa pindahan yang mudah dibentuk. Di dalam, ia membiarkan Ah-yun menyimpulkan sendiri bahwa hari ini ia akan mendapat budak baru. Ah-yun kemudian memanggil Park Yun-woo dengan nada bosan. Ia mengaku lelah begadang memainkan ponsel semalaman dan menginginkan pijatan di bahu. Yun-woo panik dan segera mendekat, bertanya pelan apakah harus menekan keras. Ah-yun meminta lebih keras sambil mengingatkan konsekuensi bagi nenek di rumah. Garam menahan diri mengamati ritme kelas awal ini, belum waktunya bergerak. Tak lama guru baru mulai mengajar. Pelajaran berlangsung normal sampai sebuah teriakan
teriakan kasar dari sudut kelas memecah fokus. Seorang siswi bermain game dengan mulut kotor jelas mengganggu. Guru menoleh menegur agar suara dikecilkan. Tak ada yang berani menimpali, seluruh kelas menahan napas. Peringatan kedua dilayangkan termasuk pertanyaan kenapa ia tidak memakai seragam dan berani meletakkan kaki di atas meja. Pertanyaan soal tata krama menyusul. Ahyun menanggapinya dengan ejekan. Ia menyebut guru itu kakek bau tanah, bahkan menuduh berniat memeriksa kakinya. Jinsung refleks berdiri menatap guru yang tubuhnya kalah besar dan lehernya tanpa tato, lalu menekan suasana dengan sorot marah yang dingin. Guru tampak ciut namun tetap mengingatkan tugasnya, mengajar murid, menjaga kelas. Ahyun mengangkat level ancaman. Ia menyebut nama guru baru itu Oh Dubai, lalu menuturkan rencana melapor ke Dewan Pendidikan sebagai kasus pelecehan. Izin mengajar dan uang pensiun disebut-sebut diputar menjadi tombak. Kelas terperanjat. Fitnah segamblang itu diucapkan tanpa ragu di hadapan semua orang. Ketakutan akan laporan membuat guru mengambil jalan aman. Ia meminta maaf agar masalah tak melebar. Ahyun menuntut ketulusan lebih, bukan sekadar kata-kata, melainkan lutut yang menyentuh lantai. Suasana membeku ketika guru bersimpuh dan kamera ponsel mengabadikan kehinaan itu. Puncaknya, kaki Ahyun naik ke kepala sang guru menancapkan pesan bahwa siapapun yang melawan akan dikoyak habis reputasinya. Setelah puas, ia menyuruh guru kembali mengajar dan berhenti mengganggunya. Bisik-bisik bermunculan. Kenapa guru baru mencari gara-gara dengan Ahyun? Jawaban pelan datang dari bangku belakang. Guru itu baru dipindah kemari, belum paham peta. Ahyun bangga dengan panggung yang ia menangkan, mengatakan tak ada seorang pun di sini yang berani padanya. Jinsung menimpali santai, semua orang mengerti kenapa, karena pacarnya duduk persis di sisi. Dari bangku lain Garam menahan geram, wajah sombong Ahyun menggelitik impuls paling kasar di kepalanya. Andai saja tidak ada rencana, mungkin sebuah tongkat baseball sudah mendarat. Pelajaran usai Garam berjalan sendirian di koridor, mual mengingat adegan tadi. Ia ingin menumbuk pipi congkak itu sampai hancur. Tetapi langkah harus rapi. Rencana yang dipasang sekretaris Kim tidak sesederhana balas dendam tempo hari kepada Yunjin. Rapat kecil sebelumnya masih hangat di kepala. Eksekusi skema untuk Kang Ahyun butuh waktu dan dana. Pesanan khusus yang lahir dari ide Garam sendiri bahkan sedang di perjalanan akan tiba di Pelabuhan Busan beberapa hari lagi setelah perangkatnya menyeberang laut. Sementara menunggu, Garam diizinkan mengusik Ahyun sejak sekarang asal tidak menarik pandangan massa. Risiko di wilayah kekuasaan lawan tetap tinggi, namun Sekretaris Kim meyakinkan bahwa geng Sap sedang hati-hati karena sibuk mendorong kampanye Kang Muhan. Gerak gegabah mereka kecil kemungkinan. Ada banyak cara, begitu simpulnya. Pura-pura jadi korban, manfaatkan keterampilan unik dan kecepatan berpikir, dan bila situasi memanas, beberapa orang penyamaran sudah disiapkan untuk menariknya keluar. Permintaan terakhirnya jelas, tolong ciptakan kekacauan tapi jangan terlihat. Garam mendengus pendek. Pekerjaan merepotkan lagi-lagi jatuh ke tangannya, padahal ada jalur lebih gampang. Meski begitu, rasa antusias menyelinap. Ia ingin mencoba bentuk kesenangan baru, menjadi korban yang sesungguhnya dalam proyek yang berujung membuat si penyiksa merasakan derita yang setimpal. Ia menamai misi itu Proyek Landa dan bertekad menuliskannya sebagai keberhasilan yang membuat ayah angkat tersenyum puas. Langkah pertama sederhana di atas kertas, pastikan seluruh saksi melihat bahwa Ahyunlah pelaku kekerasan dan dirinya hanyalah sasaran. Tantangannya ada di pemicu karena Garam tidak bisa memukul lebih dulu. Pikirannya memutar satu ide murahan tapi efektif. Tidak ada yang lebih menyayat ego selain pasangan yang direbut orang lain. Yejin sudah membuktikannya. Di lorong dekat toilet perempuan, rencana kecil itu menemukan panggung. Garam mendapati Jinsung menunggu. Ia bertanya tenang apa yang dilakukan pria itu di area yang salah, dan Jinsung menjawab gugup bahwa ia menunggu Ahyun di dalam.
Pola bicara Garam terdengar sedikit berbeda, membuatnya heran. Garam menanggapinya ringan, merasa wali kelas mungkin belum sempat menjelaskan asal-usulnya. Ia mengaku datang dari utara lalu membelot. Sejak di Seoul, ia belajar bahasa agar selancar hari ini. Jin Sung memuji tanpa sadar. Percakapan mengalir ke arah yang ia mau. Garam menyiratkan ketertarikan yang lahir sejak pandangan pertama. Ia menyukai pria berotot dan tangguh, dan ia memperhatikan telapak tangan yang besar, pembuluh yang menonjol, kekar yang jarang ia temui. Kebanyakan laki-laki bertubuh biasa, Jin Sung jatuh tepat pada tipe idealnya. Jin Sung terkejut sekaligus canggung. Ia menghargai sanjungan namun mengingatkan bahwa ia sudah memiliki pacar. Garam membalas dengan kalimat yang tajam seperti kail. Kalau begitu, buang saja Ah Yun ke laut. Jin Sung sontak terdiam, seolah mempertanyakan apa yang barusan melintas. Garam melunak sejenak, mengaku tidak suka menggunjing, tetapi ia selalu memilih jujur. Tubuh Ah Yun baginya terasa membosankan dan perbedaannya dengan dirinya jelas seperti siang dan malam. Ia bertanya pada Jin Sung, apakah benar-benar tidak ada apapun yang terasa ketika menatapnya sedekat ini. Koridor sepi, udara menegang, bibit provokasi ditanam rapi tepat di batas yang belum terlihat publik namun cukup dalam untuk menyulut api besar di hari berikutnya. Sesuatu yang tak pernah bisa diberikan Kang Ah Yun, begitu kesimpulan yang Garam sodorkan halus ke telinga Jin Sung. Menurutnya, lelaki itu pantas mendapat pasangan yang sepadan, bukan sosok membosankan seperti Ah Yun. Ucapan itu belum sempat mendingin ketika bayangan Ah Yun muncul di ambang. Menangkap potongan kata terakhir, Garam menoleh santai, merasa kehadiran pacar Jin Sung justru mempermudah penyampaian maksudnya. Koridor mendadak tegang. Ah Yun menatap tajam, menuntut penjelasan soal keberanian di hadapan pacarnya sendiri. Garam menjawab gamblang lewat bahasa tubuh dan sikap, menegaskan niat merebut lelaki itu dari genggaman tuannya. Siswa-siswi yang menyaksikan menahan napas, menganggap murid pindahan ini sedang menggali kuburnya sendiri. Kejut campur tak percaya terlintas di wajah Jin Sung dan Ah Yun. Provokasi Garam nyala sempurna karena dilakukan di tempat terbuka, disaksikan banyak mata. Tak menunggu lama, amarah Ah Yun meledak dan panggilan ke gengnya langsung tersebar. Kerumunan mengepung, pukulan berdatangan. Garam membiarkan tubuhnya menerima hantaman, menahan diri untuk tetap memainkan peran korban. Tawa ringan sengaja ia tampakkan di sela gerak menahan, pura-pura kesakitan padahal tubuhnya mati rasa pada nyeri. Darah tetap mengalir karena ia bukan kebal, hanya tak merasakan sakit. Kontras yang membuat lawan semakin frustrasi. Di antara jeda, Ah Yun mengulang klaim tentang siapa yang mengelola sekolah ini bersama pacarnya. Nada meremehkan mempertanyakan apakah peringatan sebelumnya dianggap angin lalu. Garam menepisnya sebagai alasan basi, lalu menyodorkan bingkai masalah yang berbeda. Ini bukan soal aturan wilayah, melainkan simpul cemburu yang disebut orang sebagai segitiga. Jika memang yakin pada hubungan, kenapa tangan harus bekerja seperti pengecut? Ia menguji keberanian lawan, menyinggung rasa takut kehilangan pada sosok yang lebih imut dari dirinya. Sumbu emosi terbakar sampai pangkal. Ah Yun menoleh ke pacarnya, menuduh kelengahan yang memberi ruang pada si Jalang. Jin Sung terbata menjelaskan bahwa pertemuan barusan hanya sebatas perkenalan. Ah Yun menghitung langkah di kepala, menganggap perkenalan akan berubah jadi hubungan, lalu mengaitkan kejenuhan pada tubuh yang menurutnya membosankan. Garam menimpali dengan gurat sinis, menyamakan wujud lawan seperti koin yang datar di dua sisi. Ah Yun menuntut mulut ditutup dan mempertanyakan dari mana datangnya rubah jahil yang racunnya setajam ini. Pukulan berikutnya kembali mengayun. Garam menilai rasanya selembut kapas, tak lebih dari bantalan yang dipasang petinju untuk latihan. Rantai ejekan itu memutus rem Ah Yun. Ia siap mengayun lagi ketika langkah berderap mendekat. Wali kelas muncul terkejut melihat kerumunan di belakang kelas. Semula ia hendak menegur, tapi begitu menangkap wajah-wajah geng Ah Yun, suaranya mengecil. Ia bertanya datar apa yang terjadi dengan murid pindahan, mengingatkan pesan paman agar tak mengganggu orang lain. Jawaban balik datang licin. Si pindahan hanya terpeleset, mereka sedang menolong karena merasa anak baik.
Sarung tinju bernoda di lantai membocorkan kebenaran, tetapi keberanian terbentur tembok tak kasat mata. Wali kelas memilih mundur, menyerahkan urusan pengenalan sekolah pada mereka agar si pindahan betah. Gerutu kesal terdengar dari Ahyun yang merasa gangguannya dipotong. Ia berjanji membentuk kebiasaan baru semacam ritual pembelajaran untuk menempatkan pendatang di kursi paling rendah. Ia menabuh vonis tentang hari-hari neraka yang akan mengisi kalender si pindahan. Di sudut, Park Yun-woo menyaksikan adegan dengan hati mengerut. Pengalamannya berbisik bahwa siapapun yang ditandai psikopat itu akan tamat. Namun ia mengurungkan rasa kasihan ketika melihat wajah Garam tanpa gentar, malah menyimpan kilau girang tipis, seperti seseorang yang baru saja menemukan pijakan untuk permainan yang lebih besar. Di kantor kepala sekolah, guru Oh Dubai berusaha menata napas, tangan gemetar mengingat penghinaan barusan di depan kelas. Seorang rekan menanyakan penyebab dan Dubai menjelaskan soal murid di kelas yang berani melangkahi batas. Rekan itu menghela napas menganggap ini akan sering terjadi. Pindahan baru sepertinya belum terbiasa dengan iklim sekolah. Dubai menekankan bahwa masalahnya besar, murid sudah lancang pada guru, ancaman dilontarkan dengan tuduhan konyol, bahkan ada siswi yang duduk di awal pelajaran dengan pakaian olahraga. Pertanyaan mengerucut ke satu nama. Rekan itu menyebut kemungkinan besar pelakunya Kang Ahyun karena hanya ada satu siswi yang berani melanggar terang-terangan. Saran datang cepat, menjauh dari siswi tersebut sesegera mungkin. Sudah banyak guru dipermalukan dan pola pelakunya sama. Tempat ini berbeda dengan Kabupaten Jung, lokasi sekolah lama Dubai. Dosu bukan area aman yang ia kenal. Rekan itu menyebut wilayah ini bagai kerajaan yang dijalankan geng Saf. Dubai menyangsikan menganggap terdengar konyol sampai rekannya menuturkan cerita dua guru yang pernah berhadapan dengan Ahyun dan kemudian hilang tanpa jejak. Pertanyaan soal CCTV yang menatap jalan-jalan Dosu dan peran polisi menggantung di udara. Lembar koran di meja merespons dengan berita yang tidak menenangkan, seolah menunjukkan betapa banyak celah yang tidak dipahami pendatang. Sore merayap ke lokasi bangunan yang masih rangka. Di sana, Ahyun memimpin gengnya seperti komandan yang tak pernah turun sendirian, menolak satu lawan satu sejak awal. Ia menertawakan keberuntungan si pindahan, merasa pukulan tadi belum cukup membangun takut. Ia lalu menyebut hal yang paling sanggup meretakkan keberanian perempuan, aib yang sulit dilupakan seumur hidup. Perintah jadi tajam, beberapa anak lelaki bergerak antusias seperti kawanan yang mencium darah. Instruksi untuk merobek pakaian terdengar jelas, ancaman akan menempel di rusuk memori sebagai luka paling dalam. Lingkaran menutup, langkah-langkah mendekat. Bagi mereka, Garam hanya kelinci kecil di tengah serigala. Bagi Garam, ini panggung yang ia pilih sendiri, tepat di garis yang memisahkan bencana dan rencana. Niat Ahyun makin keterlaluan. Ia berniat menelanjangi Garam, merasa itu akan jadi aib yang menempel seumur hidup. Garam malah tertawa lepas, kepalanya berdenyut karena keroyokan, tapi sikapnya seperti tak tergoyah. Ia menganggap rencana lawan terlalu receh, lalu menuding kebodohan di baliknya. Bukan pura-pura tangguh untuk menghindar, melainkan peringatan. Bila ia ditelanjangi di sini, yang paling celaka bisa jadi justru pihak yang memerintahkan. Garam memecahnya menjadi logika dingin. Kemarahan Ahyun sejak awal berangkat dari cemburu pada wajah dan tubuh. Jika tujuan hanya memamerkan, ia mengaku bersedia melakukannya sendiri, tapi itu sama saja membuka pintu lebar bagi pacar Ahyun untuk berpaling. Pandangan spontan Jinsung memantul ke arah Garam, tatap yang terlalu antusias untuk disangkal. 1-2 kalimat provokasi bekerja sempurna. Rona merah marah meletup di wajah Ahyun dan tangannya melayang ke pipi Jinsung. Pukulan mendarat keras, disusul tuduhan bahwa lelaki itu menikmati tontonan tepat di sisinya.
Jin Sung mencoba berkelit dengan alasan sepele. Garam justru menambahkan bumbu memuji sisi romantis lelaki itu yang masih sempat menatap senja, menyayangkan hanya kebagian pacar yang aneh. Garam melambungkan taruhan. Ia menyiratkan bahwa jika lelaki itu menjadi miliknya, semua batas akan ia buka, bahkan tubuh sendiri. Tawa pendek menyusul nada yakin seolah kemenangan hanya soal waktu. Ahyun menepis tangan Garam dari bahu pacarnya, menuduh gila karena berani merebut pacar orang di depan pemiliknya. Garam menancapkan klaim bahwa hubungan mereka akan pecah di hari itu juga. Emosi Ahyun melonjak, ia memerintahkan anak buahnya menahan Garam memotong aksi nekat yang hendak memamerkan tubuh sebagai senjata psikologis. Kerumunan berusaha mengekang sementara Garam menuntut dilepas, menantang adu pamer yang adil memancing kemarahan semakin keruh. Kejengkelan Ahyun berubah menjadi keputusan ekstrim. Jika si pindahan begitu bangga pada penampilannya, ia berniat mempercantik dengan cara yang kejam. Ekspresi Jin Sung menegang, arah ini terlalu jauh. Garam menilai risiko sekilas. Bila tubuhnya rusak, ia kehilangan salah satu alat provokasi. Ia memutuskan memotong perkembangan sebelum kayu bakar menyentuh kulit. Tenaga dalam tubuhnya melonjak, penguatan fisik yang ia kuasai membuat kekuatannya melejit melampaui pria dewasa. Beberapa preman tersentak terhuyung oleh dorongan yang tak mereka prediksi dari tubuh sekecil itu. Ahyun mendesis, meremehkan kegagapan anak buahnya yang kewalahan menghadapi satu perempuan. Jin Sung menahan lengan Ahyun dari kejauhan, mengingatkan pesan bos besar untuk tidak mengganggu orang yang tidak berhutang. Tujuan awal hanya menelanjangi untuk pemerasan. Jika sampai tahap membakar, pamannya tidak akan menolong, apalagi bila kasus bocor keluar sekolah. Ahyun memantul dengan congkak, menantang apakah ia harus takut pada amarah paman. Namun, kalimat berikutnya terbelah oleh getar telepon. Nama di layar memaku langkah, Paman Kang Taihan. Kayu bakar jatuh, bara di ujungnya memercik kecil sebelum padam. Napas lega melintas di dada Jin Sung. Panggilan datang di momen yang tepat. Dari seberang instruksi jelas segera datang. Ahyun sempat beralasan hanya memberi pelajaran pada orang yang dibencinya. Tetapi perintah tak membuka ruang membantah. Ia menutup telepon dengan geram, menebak ada guru yang melapor. Ancaman untuk guru itu ia simpan untuk besok. Pada Garam ia melempar kalimat terakhir, permainan belum selesai, hanya jeda. Besok-besok hari-hari si pindahan akan jadi begitu berat sampai menginginkan mati. Kerumunan bubar mengikuti Ahyun dan Jin Sung. Sisa anak buah masih memegangi lengan Garam karena kebiasaan, lalu saling berpandangan heran kenapa tidak ikut pergi. Begitu cengkeraman mengendur, Garam menarik napas pendek, bukan karena sakit, melainkan merapikan langkah selanjutnya. Adegan berpindah ke kantor utama geng Saf. Kang Taihan menunggu pintu terbuka, Ahyun masuk bersama Jin Sung. Tegangan masih menggantung di bahu keduanya. Taihan menduga mereka habis membuat keributan dan dugaan itu dibenarkan setengah hati. Sumbu pertengkaran pacar disorongkan lebih dulu oleh Ahyun, tapi Taihan mematikan percakapan itu. Ada urusan lebih besar. Ahyun malah salib bicara meminta si murid pindahan dibuang ke timur laut. Wajah pamannya mengeras. Ia menegur kebiasaan keponakan yang selalu menekan gas sebelum mendengar mandat. Ia mengingatkan konteks masa kampanye menuju pemilu. Situasinya berbeda, kekerasan luar sistem dilarang. Hanya penagihan hutang yang punya kanal sempit tapi aman secara aturan main. Ahyun meremehkan alasan politik, membandingkannya dengan izin diam-diam untuk usaha pinjaman ilegal. Taihan membentak, menegaskan beda dua wilayah itu. Pinjaman dikelola dengan sistem yang membungkam tuntutan, kekerasan di luar itu membuka celah fatal. Menghajar anak pindahan dari Seoul tanpa dasar adalah blunder, dan ia melarang semua bentuk kekerasan di luar penagihan. Bila aturan dilanggar, ia sendiri yang akan turun tangan. Nada bergeser ke dingin formal. Taihan memuji kinerja Jin Sung dalam beberapa hari terakhir, target terpenuhi, setoran rapi. Ia berjanji mempercayakan lini usaha lain, menenangkan bahwa sistem baru menjamin mitra tidak masuk penjara, bahkan bila tersandung pembebasan akan diurus. Ia menunjuk contoh kehidupan baru seorang saudara yang kini berlimpah barang mewah.
Di matanya, penagihan adalah tameng, kekerasan adalah inti yang ditata menjadi mekanisme. Karena itu, ia menaruh harapan besar pada Jinsung mengangkatnya seperti keluarga sendiri. Satu peringatan khusus meluncur bila air mata menetes di mata keponakan karena lelaki itu, ia sendiri yang akan meremukkan tulang dengan tangan kosong. Ketika ketegangan reda, Ahyun menemukan celah logika. Larangan kekerasan di luar sistem berarti jalan masih ada jika si pindahan dimasukkan ke sistem. Taihan tidak langsung memotong, di sudut matanya kalkulasi politik berjalan. Rencana keponakan menuju skema debitur terbaca jelas. Malam menuruni dosu, Garam kembali ke apartemen melempar canda ringan pada dirinya sendiri tentang si manis yang pulang. Sekretaris Kim yang sudah menerima laporan pengawas terperangah melihat lebam di wajah lebih parah dari dugaan. Garam bertanya seenaknya apakah semua barang sudah dibongkar, apakah tempat tidur sudah terpasang. Sekretaris melaporkan tugas beres termasuk boneka kepiting pesanan khusus yang sudah nangkring di sudut. Garam memeluknya spontan. Dorongan refleks membuat Sekretaris Kim menyingkirkan pelukan, meminta jarak. Ia menekankan batas, mengingatkan bahwa mereka sedang misi. Garam mengeluh kecil merasa ekspresi sayang wajar untuk saudara sesuai identitas yang mereka pakai sebagai pembelot dari utara. Sekretaris menilai itu berlebihan. Kerja mereka menuntut garis profesional yang bersih. Garam merengut sejenak lalu berdiri tegak seolah patuh pada definisi hubungan kerja yang kaku. Di kepala Sekretaris Kim catatan mental bergulir. Garam tak menunjukkan pola haus kedekatan emosional khas sebagian psikopat. Namun akhir-akhir ini tampak butuh sentuhan. Mungkin itu strategi manipulatif yang lain. Tinggal bersama Garam terasa lebih melelahkan dibanding mengurus semua kebutuhan wakil presiden selama ini. Ia menakar kalimat, hampir menyarankan jeda misi dan meminta Myung Jun mempertimbangkan ulang. Garam memotong gerak pikir itu tanpa perlu didikte, menegaskan agar jangan mengubah rencana hanya karena kasihan. Ia menyebut diri akan kecewa bila ambisi sebesar ini diurungkan oleh simpati yang tak berharga. Sekretaris Kim tersentak seakan pikirannya dibaca telanjang. Permintaan maaf meluncur. Garam mengendorkan tensi, mengakui ucapannya barusan kasar, lalu mengapresiasi kekhawatiran yang tulus. Sekretaris pamit singkat ke apotek. Ketika pintu menutup, Garam menimbang ulang garis main. Sekretaris Kim terasa lebih lembut dari dugaan, mudah diserap lebih cepat daripada rencana awal. Di tahap ini, asuransi perlu dipasang. Selama tinggal di Busan, ia berniat membengkokkan perisai itu, menjadikannya alat yang patuh di bawah telapak. Di sisi lain kota, Kang Taihan menanyakan keseriusan rencana menjadikan si pindahan budak hutang dan Ahyun mengiyakan. Argumennya sederhana, pindahan dari Seoul ke pulau terpencil menandakan keluarga bermasalah, cukup tangkap kerabat di tempat pinjaman, jadikan titik jerat. Sementara poros besar berputar, Garam menyiapkan poros kecilnya sendiri. Sebuah kotak berwarna ungu sudah disiapkan, benda mungil yang ia sebut asuransi, kunci cadangan untuk saat segalanya berjalan di arah yang tak diinginkan. Yunwoo kebayang lagi siswi pindahan yang manis itu lalu menertawakan diri sendiri. Cowok penakut dan naif macam dia jelas cuma mimpi bisa mendekati Yeon Garam. Salah-salah hidupnya malah jadi bahan eksperimen pemecahan nyali. Kenyataan menampar pelan, Garam yang baru saja dihajar masih menyimpan tatapan predator, sedangkan dirinya tetap seperti tikus yang ngumpet di balik meja. Di kepala benang-benang cerita berjejal, kepingan yang orang luar jarang lihat. Paman Kang Ahyun, Kang Taihan, penguasa sebenarnya kota ini. Warga dibuat berhutang, namun wajah yang disuguhkan keluar selalu teduh. Bantuan sosial, dukungan anak muda, citra dermawan. Di balik layar, pemerasan mencengkeram sampai orang tak bisa tidur. Gelang jam AI menempel di nadi, merekam detak, langkah, bahkan naik turun napas, dan keterlambatan bayar bunga langsung dicap bermasalah hukum. Lebih busuknya lagi, hutang bukan cuma alat peras, tapi celah untuk melancarkan kekerasan. Mereka mendorong peminjam berhutang lagi ke debitur lain yang ternyata masih satu grup demi menutup bunga.
Lingkaran itu mengubah satu keluarga jadi budak kerja siang malam membanting tulang tanpa pernah benar-benar menikmati hasilnya. Begitulah ringkasan yaping panjang di kepalanya anak lemah yang kebetulan paham cara mesin ini berputar. Selesai membatin Yunwoo sampai rumah, neneknya sudah sadar dari kabut pikiran. Ia menahan sesak minta maaf karena merasa jadi cucu tak berguna. Nenek menegur agar berhenti menangis seperti anak kecil, saling menyalahkan tidak akan menarik kunci dari borgol. Yunwoo mengeluarkan alat yang disembunyikan. Ia ingin melepas belenggu itu sekarang juga. Nenek menolak halus. Si gila memasang kamera pengintai, melepas hari ini sama saja mengundang badai. Ia tak mau melihat cucunya dipukuli seperti anjing di depan mata. Ingatan nenek bolong-bolong hanya potongan yang menempel. Kalau borgol lepas, katanya ia akan mengikat diri lagi dengan tali. Yang penting, bocah di depannya masih selamat dan bernapas normal. Nenek mengalihkan napas minta kabar tentang sekolah. Ada murid pindahan? Yunwoo mengangguk menyebut gadis yang sangat manis. Dari reaksinya yang kikuk, nenek langsung menangkap arah hati cucunya. Mendengar si pindahan sudah bersinggungan dengan Kang Ah-yun, wajah nenek mengeras. Ini gawat. Pesannya sederhana, yang lemah harus saling melindungi ketika situasi seruet ini. Jaga si pindahan dari orang seperti Ah-yun. Yunwoo mengiyakan dalam hati, lalu melihat penyakit nenek mendadak kambuh. Tatapannya kosong, suaranya berubah, mempertanyakan siapa yang berani masuk rumahnya. Yunwoo menahan diri, ia akan mengeluarkannya dari sini, entah bagaimana caranya. Di sisi lain kota, gerutu Ah-yun belum padam. Ia jengkel pamannya terlalu serius pada kampanye, seolah urusan pribadinya tak penting. Dulu minta apapun tinggal angguk. Jin Sung mencoba menenangkan, sekalipun Dosu digenggam geng Saf bukan berarti mereka sudah memiliki segalanya. Pemilu harus diamankan supaya posisi benar-benar terkunci dan tak ada yang berani mengusik. Ah-yun meradang, ia merasa pacarnya tak pernah di pihaknya. Baiklah, kalau begitu diam, kerjaan menunggu, ambil setoran, lalu ia ingin tidur. Beberapa menit kemudian mereka berdiri di depan rumah Boseok Jo. Suasana hati Ah-yun buruk, ia ingin transaksi cepat. Boseok mengaku lagi sulit. Ah-yun menggerakkan prosedur periksa gelang elektronik daya terisi. Tapi kenapa sinyalnya sempat berputar di sekitar kantor polisi 30 menit terakhir? Ia menuding apakah Boseok mengais emas di sana atau mencoba memanggil bantuan. Lalu fakta pahit dilontarkan, percuma melapor. Polisi digaji paman, bahasa, isyarat tangan, telepon, catatan, bahkan kode, semua terekam oleh gelang. Pusat kontrol Kabupaten Dosu diisi orang-orang milik mereka. Toko dan kafe pun dijalankan anak buah. Seluruh arteri kota mengalir ke tangan yang sama. Kang Ah-yun kemudian meminta ponselnya, ingin memastikan tidak ada jejak panggilan atau pesan mencurigakan. Setelah menelusuri daftar kontak dan log seperlunya, ia mengembalikan gawai itu lalu menuntut jawaban yang sebenarnya. Berapa setoran bulan ini mengingat tunggakan yang menumpuk. Angka yang keluar hanya sebatas 800.000. Rahang Ah-yun menegang, kesal karena tempo 1 bulan yang diberikan dihabiskan tanpa hasil. Boseok terbata menyebut bulan ini benar-benar buruk. Sebuah mangkuk di meja sontak melayang, menghantam kepala dan memecah sunyi. Ah-yun menukas soal keranjang belanja yang sempat terisi tas mahal. Bagaimana bisa mulut yang sama sekarang hanya sanggup menyebut angka receh? Uang sekecil itu baginya cuma cukup makan sehari. Boseok menciut dan meminta maaf, tetapi pintu kamar justru terbuka. Putrinya keluar dengan wajah cemas menentang larangan ayah untuk tetap di kamar. Ia menyebut kepala ayah berdarah, panik oleh suara pecahan barusan. Tatapan Ah-yun menangkap kemiripan pada raut gadis itu dan merasakan moodnya berputar arah. Ia menggumam tentang manisnya si anak, lalu menawarkan diskon bunga untuk tiap tamparan yang mendarat di pipi sang putri. Proposal biadab itu menekan ayah di sudut paling gelap, memilih harga diri atau angka-angka yang terus meroket. Boseok menolak, menyebut mustahil seorang ayah melakukan itu pada darah dagingnya.
Ah Yun menertawakan idealisme lalu menambah beban, bunga digedongkan lagi 100 juta. Dunia katanya tak pernah adil. Dengan kenaikan itu, jumlah tamparan yang dibutuhkan untuk kembali ke angka semula mendadak menjelma hitungan 1000. Di tepi kebuntuan yang tak masuk akal, pundak Bos Seok ambruk. Ia memohon maaf pada putrinya, mengangkat tangan yang gemetar lalu menampar. Tangis si anak pecah, perihnya menoreh lantai rumah. Suara itu alih-alih menghentikan, justru membangunkan semangat buruk dalam diri Ah Yun. Wajah sang putri mengingatkannya pada si pindahan. Gagasan membuat Yeon Garam merasakan hal serupa kini terasa seperti tujuan. Ia menutup urusan dengan tekad kotor di dada. Besok jangan sampai si pindahan bolos. Besok ia akan memaksanya menangis darah. Sementara itu malam di sisi lain kota terasa lebih tenang. Garam tidur pulas memeluk boneka kepitingnya erat. Kenangan samar tentang sahabat yang dulu memutus hidup melintas seperti bayangan yang enggan lama-lama singgah. Hari ini ia izinkan tubuhnya benar-benar beristirahat. Besok proyek Landa dimulai dan kerusuhan yang terukur menunggu giliran. Pagi berikutnya, Sekretaris Kim terbangun lebih siang dari rencana. Lelah pindahan kemarin menempel di sendi membuat tubuh berat diajak bangun. Ia beranjak dengan niat menyiapkan sarapan dan bekal untuk Garam. Tetapi begitu keluar kamar, pemandangan di meja membuatnya berhenti. Hidangan sudah tersusun rapi dan Garam berdiri manis seperti pelayan yang siap menyambut pagi tuannya. Pagi pertama bersama kakak perlu dirayakan. Begitu pesan yang tersirat dari tatapan cerahnya. Sekilas trauma lama sempat mengetuk ingatan saat Garam pernah repot menyiapkan makanan bergizi untuk Yejin. Namun tampilan kali ini sungguh menggugah. Ia memutuskan mencicipi, bertanya singkat soal kondisi luka Garam yang masih segar. Garam menepis, menyarankan untuk duduk saja dan makan. Sendok pertama mendarat dan api pun meletik dari lidah menuju mata. Sekretaris Kim mendadak tampak seperti orang yang disambar hawa panas tak kasat mata. Garam mencondongkan tubuh, bingung. Di lidahnya rasa ini baik-baik saja. Penjelasan sederhana melayang, pedas pada dasarnya dibaca tubuh sebagai rasa sakit, bukan rasa murni, dan Garam tidak merasakan sakit. Sekretaris Kim meminta air, mencoba bernapas di sela gelombang panas, lalu bertanya apa yang dituangkan ke dalam masakan. Garam menunjuk bubuk merah yang ditambahkan banyak-banyak agar warna terlihat menggoda dan nafsu makan melonjak. Sekretaris Kim mendelik, menganggapnya bukan sekadar pewarna. Di tubuh manusia normal itu setara racikan yang menyiksa. Garam mengangkat bahu, mengaku hanya bereksperimen. Batuk sekretaris makin menjadi, minta air secepatnya. Garam menilai pesonanya gagal total, lalu ponselnya berdering. Ia beranjak menelantarkan partner yang masih kepedasan sambil mengizinkan jatahnya dimakan kalau mau. Pintu menutup dan Sekretaris Kim akhirnya meneguk air keran, menenangkan mulut yang terasa terbakar. Di kepalanya satu pertanyaan berputar. Apa yang sedang Garam rancang sejak kemarin sampai pagi ini pun dipakai untuk uji coba. Di sekolah, Kang Ah Yun memperhatikan wajah lawannya yang kembali mulus. Rasa heran berubah kesal ketika mendengar alasan sederhana trik rias wajah dari video. Bagi Ah Yun, itu terdengar seperti ejekan. Ia menegaskan janji kemarin, hari-hari Garam akan ia sulap jadi neraka, dan memberi perintah cepat pada Bong Yun serta Hun Min untuk mengikat Garam erat-erat tanpa celah untuk kabur. Tali melilit lengan kursi, Garam duduk kaku sementara Ah Yun menikmati pemandangan seolah trofi baru sudah di tangan. Nama hiena lewat di bibirnya mengingatkan mainan lama yang sempat ia rindukan. Konon hiena pernah pura-pura kuat tetapi ujungnya tumbang dengan cara paling konyol. Pola hukuman disusun rapi, terikat sampai pulang sekolah, urusan buang air biar terjadi di rok sendiri. Bekal makan siang bahkan sudah disiapkan, hiburan yang katanya lengkap. Kelas dimulai, guru menoleh melihat murid yang diikat lalu mengalihkan pandang karena takut. Park Yun-woo mengamati dari bangku, sadar betapa sintingnya ini. Murid pindahan dikurung di depan semua orang dan tak ada satupun yang berani bergerak. Ah Yun bertanya diam-diam dalam hati, apakah si mangsa akhirnya gentar? Nyatanya tidak, Garam memilih tidur.
Dengkur tipis muncul di sela-sela suara kapur, bahkan gumaman tentang minuman manis lolos tanpa beban. Satu ruangan membeku, murid-murid dan guru hanya menatap. Kesal menanjak, Ahyun meraih buku dan melempar. Lemparan melewatkan kepala Garam dan menghantam siswa berkacamata. Garam terbangun mendadak, menoleh ringan, bertanya pada dirinya sendiri apa yang barusan melintas. Siswa berkacamata menahan perih, tidak mengerti kenapa ikut jadi sasaran. Ahyun menuntut alasan kenapa tidur di kelas, tapi Garam menimbang-timbang. Jika tolok ukur kebisingan yang dipakai, teriakan game di jam pelajaran jauh lebih mengganggu daripada tidur satu orang. Kursi pun melayang menyusul buku. Garam meliuk dan menghindar, sementara si berkacamata kembali kena imbas. Garam masih duduk terikat, menilai arah lemparan dan menyebut kenyataan. Lempar benda ke teman sendiri bukan jawaban untuk akurasi yang buruk. Perdebatan memanas, suara guru menguap. Seluruh kelas terhenti menyaksikan dua arus beradu. Yunwoo tertegun, bahkan dalam posisi terintimidasi, Garam tetap melawan tanpa sedikit pun rasa ciut. Kekaguman muncul, diakui atau tidak. Jinsung akhirnya bergerak menahan bahu Ahyun agar tidak benar-benar kehilangan kendali. Waktu merayap ke pelajaran keempat, Garam mulai gelisah, dorongan ke toilet tak bisa ditunda. Wobin yang duduk tak jauh mengendus firasat buruk. Kalau gadis ini mulai bergerak, biasanya ada badai susulan. Garam mencoba meretakkan simpul, menilai ketegangan tali yang menggandeng kursi. Upaya pertama tidak berhasil. Ia berhitung ulang, mencari jalur paling singkat untuk lepas dari jebakan tanpa menyalakan sirene. Langkahnya lalu berbelok ke arah sumber masalah. Ahyun sempat menahan napas, bertanya dalam hati apa yang akan dilakukan si gila ini kali ini. Tanpa aba-aba, Garam menurunkan berat badan dan duduk di pangkuan Ahyun. Posisi itu ia sebut pas, nyaman, dan yang terpenting strategis. Jika gerak ke toilet dilarang, maka pangkuan si pelarang akan jadi pengganti bangku. Logika sederhana yang sengaja ditampilkan seperti pelecehan balas dendam. Sekilas Ahyun bertanya-tanya kenapa gadis itu duduk di sana, lalu kesadaran menyambar cepat. Tujuannya bukan sekadar provokasi. Garam menilai sang pelarang tidak cukup cerdas membaca maksud sederhana. Larangan pergi ke toilet butuh wadah, dan posisi ini memenuhi syarat paling efisien. Perintah usir terlontar panik. Kaki Ahyun bergeser gelisah, tapi Garam justru terlihat makin nyaman memanfaatkan gerak itu sebagai bantalan. Tangan Ahyun terangkat memberi isyarat pada Jinsung agar menarik gadis itu. Namun Jinsung terpaku. Adegan ini mematikan nalar dan tubuhnya membatu di tempat. Hitungan mundur Garam terdengar jelas, detik-detik yang jadi tontonan sekelas, termasuk guru yang tidak berdaya. Waktu habis, napas Garam terlepas pelan dan urusan selesai tepat di pangkuan orang yang paling melarangnya. Harga diri berderak, ledakan murka Ahyun memenuhi ruang, tetapi kerumunan sudah lebih dulu menyaksikan bagaimana upaya mempermalukan lawan berubah jadi cermin yang memantulkan malu ke wajah si pelaku. Selepas insiden, pakaian olahraga basah paksa Ahyun berganti ke seragam sekolah lengkap. Geramnya menetes sampai ke kata-kata yang menyumpah Garam sebagai wanita jalang, sementara pikirannya mengingat bahwa setelan favorit edisi terbaik versinya telah ternoda. Tugas berpindah ke Jinsung, cuci sampai bersih, hilangkan setiap jejak bau. Ancaman mengikut di ujung kalimat, bila aroma masih tertinggal, tubuh Jinsung yang akan menanggung ganjaran. Di sela amarah, kepala Ahyun justru makin berat oleh satu kenyataan. Perempuan gila itu ternyata lebih gila dari dugaan. Ketakutan yang ditunggu tidak muncul, seolah rasa malu dan gentar tidak dipasang ke dalam paket emosi lawannya. Jinsung menghela napas panjang. Ia menyarankan berhenti sampai di sini. Ada sesuatu yang janggal pada murid pindahan itu, dan bos besar jelas tidak mau masalah di luar sistem. Ajakan itu menyulut rengekan marah. Bahu Jinsung kena pukulan kecil yang kekanak-kanakan. Tuduhan tak setia berseliweran, bahkan cemburu
absurd ikut diseret seakan-akan tadi ia menikmati ketika lawan mengeluarkan jus jeruknya di pangkuan. Kesabaran Jinsung jebol sesaat, suara meninggi meminta Ah Yun bisa menerima saran. Seketika yang sok keras mendadak ciut, lalu balik menuntut ketulusan maaf dalam bentuk bantuan nyata. Ancaman lain ikut disisip jika menolak laporan ke paman akan berangkat. Rencana balas dendam via makan siang disebut sudah disiapkan, tinggal eksekusi. Istirahat tiba. 2 porsi mie ayam diletakkan di lantai tepat di depan Park Yun-woo dan garam yang masih terikat. Instruksi keluar rapi, makan sekarang lebih baik daripada tidak makan. Tangan diikat, mulut bisa bekerja seperti paruh merpati. Bila menolak, Jinsung akan membantu, termasuk dengan lantai-lantainya. Pilihan dikerucutkan, makan sendiri atau dipaksa makan lebih hina. Aroma menyengat menusuk hidung Yun-woo bahkan sebelum ia mendekat. Warna kuah bergeser menjadi merah pekat, tanda bubuk cabai dituangkan berlebihan. Di kepala, jalan keluar tampak sama-sama buntu, menelan api sampai meledak atau menolak dan menunggu bencana lain. Di sebelahnya, garam merendahkan wajah, mencicip kuah lebih dulu, lalu menyeruput panjang sampai bunyinya memantul ke bangku belakang. Lidahnya menandai rasa gurih yang pas, sementara tekstur mie terlalu kenyal, pertanda sudah lama dingin. Reaksi yang ditunggu-tunggu tidak datang, wajahnya tetap santai. Ah Yun dan Jinsung saling melirik. Sebotol cabai paling pedas sudah dicurahkan ke 1 porsi, bukannya kepayahan, gadis itu justru terlihat menikmati. Garam melanjutkan santapnya dengan gaya merpati, mematuk pelan, menuntaskan instruksi persis sesuai kata-kata yang diberikan sekaligus merampas kendali panggung. Di bibirnya terlintas evaluasi sederhana, kuah enak, mie kelewat kenyal, posisi makan rendah tidak mengganggu rasa. Geram Ah Yun menanjak, ia menganggap lantai, perempuan dan rasa malu harusnya berkelindan jadi satu borgol. Pada garam, rumus itu tak berlaku. Yang diterapkan justru logika terbalik. Kalau disuruh makan, ia akan makan. Kalau diset untuk menderita, ia malah membuat si penyuruh menonton ketidakberdayaannya sendiri. Yun-woo menelan ludah yang terasa panas hanya karena aroma. Perutnya mengencang, kepala menimbang risiko yang sama-sama gelap. Kontras di depan mata kian tebal, ada murid pindahan yang diikat tapi tetap mengatur tempo. Ada penguasa kelas yang berniat menghinakan namun terus-menerus terpeleset oleh jebakan yang ia gali sendiri. Di ujung pandang, Ah Yun menggeretakkan gigi menuntut keajaiban rasa malu yang tak kunjung muncul pada lawan, dan lebih menyakitkan menyadari betapa sulit memahami kemauan dirinya sendiri. Di mata garam, si penguasa berubah seperti seekor monyet yang sulit diprediksi, bising, lincah, dan tidak pernah puas oleh hasil perbuatannya sendiri. Garam menatap balik, heran kenapa seseorang yang baru saja dipakai jadi toilet umum masih sempat ceramah soal rasa malu. Di kepalanya, kata malu terasa kosong ketika perut orang lain kosong betulan. Ia mengingatkan bahwa putri manja di Korea Selatan tidak akan pernah paham seberapa ganasnya lapar. Di utara sana, banyak anak menahan hidup dengan mie dari lumpur demi menipu lambung. Dari sudut pandang bocah yang mati kelaparan tanpa punya apa-apa, semangkuk mie ayam di lantai justru tampak seperti penyelamat. Pikirannya melayang ke mereka yang hanya bertahan dengan sisa-sisa. Air di pelupuk ikut berat, tetapi mulutnya tetap bekerja menyeduh kuah pedas tanpa ragu. Jijik pada makanan di lantai, terasa konyol saat bayangan saudara-saudaranya yang kelaparan ikut duduk di samping porsi itu. Kalau ada yang benar-benar tak tahu malu di ruangan ini, pikirnya jelas bukan orang yang sedang makan. Sorot mata kelas berbalik. Kebencian dan penghinaan yang semula disimpan rapat kini diarahkan ke Kang Ah Yun. Tekanan sosial itu membuat Ah Yun tertawa pendek, menolak kalah oleh rangkaian kalimat yang baginya cuman ocehan. Ia bergeser meraih alat pel lalu meratakan mie di lantai dengan sengaja. Gerakan itu dibuat lambat seolah mengaduk kenangan sambil menyindir bahwa mie yang sudah dihampar seperti lumpur akan mengingatkan garam pada kampung halaman. Garam memerhatikan potongan mie yang diseret seperti sampah, jijik bercampur muak. Kepalanya menilai lawan sudah kehilangan akal sehat. Ketika Ah Yun kembali menatap, ia menuntut reaksi jijik.
Garam justru menilai tindakan itu rasis, menganggap semua orang dari utara makan seperti ini berarti menghina seluruh orang di Korea Utara. Dalam hati, ia menyimpulkan kepribadian sebusuk itu pantas disingkirkan dari dunia, apalagi dengan wajah yang lebih buruk dari pantat babi. Kalimat yang melintas tanpa filter, telak dan sengaja menusuk. Amarah Ahyun kontan naik satu tingkat. Ia mendekatkan porsi mie yang sudah dipelpel, memaksa mulut Garam terbuka, berniat menyumpal sampai suara lawan padam. Pertanyaan retoris bergulir, kenapa tidak lahap seperti tadi? Sementara Garam menilai aksi ini berada di luar batas manusiawi. Park Yun-woo menonton dengan napas pendek. Untuk pertama kalinya sejak pagi, ia melihat siswi pindahan itu tampak terpojok meski garis tegas di mata Garam belum juga pudar. Otaknya mencari cara membantu, tetapi tubuhnya tetap beku. Keberanian selalu datang telat ketika neraka sudah terlanjur dibuka. Wajah Ahyun memuaskan diri sendiri, akhirnya ekspresi yang ditunggu terlihat, pikirnya. Tinggal menunggu waktu sebelum lawan remuk dan mengiba seperti anjing. Paksaan berlanjut, jari telunjuk dan ibu jari Ahyun bergerak mendekat, mencoba mencungkil rahang agar mulut terbuka. Di sudut yang sempit itu, Garam menangkap sesuatu yang lebih menggoda daripada porsi mie yang diseret pel. Kesempatan muncul hanya sedetik dan tubuhnya bergerak duluan. Rahang menutup dengan tenaga penuh, mengunci ibu jari Ahyun seperti orang lapar yang baru menemukan sosis. Rasa lezat yang ini murni, tak ada hubungannya dengan makanan. Ini adalah logika landak, serangan balas yang menancap. Ruang kelas terbelalak. Ahyun menjerit, refleks memukuli kepala dan bahu lawan. Tetapi rasa sakit tak berpindah ke Garam. Sistem syarafnya sudah lama menonaktifkan alarm. Jinsung mencoba menarik lengan Ahyun, memaksa jari keluar dari gigitan, namun rahang itu tidak memberi ruang. Gambaran kasar berkelebat di benak siapapun yang mengerti anatomi. Gigitan manusia biasa bisa menekan sekitar 40-50 kg, sudah lebih kuat dari cengkeraman kepiting, sementara tenaga Garam yang tak masuk akal menekan jauh di atas itu, kira-kira 272 kg. Sebanding dengan satu piano kecil yang dijatuhkan tepat di ujung tulang. Ahyun memaki dalam panik yang patah-patah, meminta tolong, memerintah agar Garam melepaskan, menyebut tulang yang mulai terasa terbuka. Lalu suara retak terdengar jelas, jernih seperti ranting kering, dipatahkan di hutan yang sunyi. Proyek landak pertama diumumkan tanpa seremoni, serang, lalu biarkan penyerang merasakan sakit yang lebih gila daripada yang ia rancang. Darah memercik, ibu jari tak lagi utuh, dan ruangan terisi pekikan yang memanggil dokter entah dari mana. Di tepi pandang, beberapa murid memalingkan wajah, yang lain justru terpaku, sadar bahwa sejak musim kedua dimulai, inilah adegan paling ngeri yang sebetulnya pantas disensor, kalau saja kenyataan mau memberi jeda.